2, 3, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kita di Carito Basamu Bawaslu Kabupaten Agam. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, salah satu masalah yang sering terjadi ketika pelaksanaan pemilu yaitu berkaitan dengan daftar pemilih. Nah, untuk meminimalisir permasalahan berkaitan dengan daftar pemilih tersebut, KPU melaksanakan suatu program yaitu daftar pemilih berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan kevalidan dari daftar pemilih dan untuk memastikan bahwa daftar pemilih itu benar. Untuk mengetahui hal seputar daftar pemilih berkelanjutan, sudah hadir bersama kita anggota KPU Kabupaten Agam, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi Bapak Ismul Hamdi SPDI. Selamat datang Pak di Bawaslu Kabupaten Agam. Sudah hadir dan menyempatkan waktunya di dalam Carito Basamu Bawaslu Kabupaten Agam. Ini pertanyaan yang pertamanya Pak, Carito Basamu itu berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan. Apa sih yang dimaksud dengan daftar pemilih berkelanjutan itu? Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini sebagai usaha dari KPU untuk bisa memutakhirkan data pemilih ini secara berkelanjutan dan kontinu setiap bulan. Nah, ini bertujuan agar kita bisa mengetahui pergerakan pemilih setiap bulannya, mana pemilih yang masuk, pemilih yang keluar, kemudian pemilih yang baru, kemudian ada pemilih meninggal. Ini kan juga karena kemarin itu juga banyak isu-isu yang beredar bahwasanya adanya pemilih yang meninggal masih hidup kembali dan segala macam. Nah, ini antisipasi kita untuk persiapan juga nanti di 2024. Kira itu tujuan dan apa dari daftar pemilih berkelanjutan. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana proses dan perkembangan saat ini daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Agam? Prosesnya, jadi setiap bulan kita update data dari Disdukcapil, kita penyandingan data dengan Disdukcapil, mana pemilih yang masih ada di Agam dan mana yang sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar itu kita keluarkan dari pemilih dari di Agam di DPT kita. Kemudian juga kita minta dari data dari lapas, karena lapas kita kan ada 3 tapi hanya 2 yang TPS-nya kemarin kita pakai di pemilihan. Kemudian yang ada TPS ini mesti kita update juga terus mana yang warga binaan lapas itu yang masih berada di lapas dan juga mana warga binaan itu yang sudah keluar. Nah, kalau yang sudah keluar itu kita langsung coret dari pemilih. Kemudian juga dari data-data laporan masyarakat. Ada yang melaporkan bahwasanya ini sudah meninggal, misalnya. Kemudian ada kekeliruan data. Kemudian kesalahan-kesalahan elemen-elemen data yang mesti diperbaiki. Itu pemilih bisa melakukan laporan ke KPU, tentunya dengan formulir yang sudah kita sosialisasikan juga kemarin. Ada formulir tanggapan masyarakat, juga ada formulir untuk untuk pemilih meninggal. Ini juga sudah kita kerjasamakan dengan DPMN kemarin, dan kita minta DPMN kerjasamakan dengan DPMN untuk menyebar link Google Form untuk tanggapan ini. Jadi akan dibagi ke seluruh perangkat nagari juga ke Wali Jorong agar ini bisa diisi dan lebih update. Nah, kemudian juga kita ada data yang akan kita tindak lanjuti juga dari kepolisian dan dari TNI. Nah, ini tujuannya kan ada pemilih baru yang kalau pemilih baru di TNI Polri itu kan yang sudah pensiun. Nah, kemudian juga yang pemilih yang sudah tidak menjadi pemilih lagi, dikeluarkan jadi pemilih karena dia baru berstatus menjadi TNI Polri. Nah, itu beberapa kegiatan-kegiatan kita terkait daftar pemilih berkelanjutan. Itu Berkaitan dengan sumber data dari daftar pemilih berkelanjutan itu dari mana saja Pak? Jadi kalau sumber data
sumber data pertama itu tentu di Dukcapil. Di Dukcapil yang punya data migrasi, tapi kita hanya bisa dapat data pemilih keluar. Pemilih keluar itu maksudnya dapat karena kita menyandingkan mana yang sudah tidak ada di agam lagi, kemudian kita coret di DPT. Nah, kalau untuk data baru itu memang tidak bisa diberikan di Dukcapil karena terkait pengamanan data pribadi ya. Ini ada ketentuan memberikan data secara lengkap, kita tidak bisa juga dapatkan itu. Dan solusinya tentu kita mintakan dari masyarakat, tanggapan masyarakat yang baru datang, masyarakat yang baru pindah, misalnya itu yang baru kita dapatkan. Kemudian yang terkait lagi sumber data lagi juga bisa dari masyarakat dan juga dari Bawaslu. Kemarin Bawaslu juga memberikan rekomendasi dan sudah kita tindak lanjuti dengan ada beberapa pemilih baru, beberapa pemilih pindah dan juga meninggal. Nah, itu juga menjadi sumber dari data kita. Kemudian juga dari stakeholder yang terkait, yang itu biasanya kita undang sekali 3 bulan untuk rapat koordinasi di Dukcapil, kemudian Lapas, kemudian TNI Polri, kemudian pengadilan. Kalau pengadilan itu terkait data yang orang yang dicabut hak pilihnya, apakah ada di wilayah pemilihan kita atau tidak. Nah, itu beberapa sumber data yang ada. Untuk mendukung pelaksanaan proses daftar pemilih, KPU Tenaga bekerjasama dengan instansi apa saja itu? Yang sudah kita kerjasamakan itu dengan kemarin kan kita ulang lagi rakor bersama. Setelah rakor rutin 3 bulanan, kita ulang lagi rakor satu kali lagi dengan beberapa stakeholdernya hanya yang dari Pemda, beberapa OPD saja. Yang kita undang OPD di Dukcapil, kemudian DPMN, BKKBN, Dinkes, kemudian apalagi Kemenkominfo untuk sosialisasinya. Nah, rakor ini juga sudah kita tindak lanjuti kemarin itu, bahwasanya akan ada data-data yang kita mintakan untuk bahan-bahan penyandingan lagi. Dari DPMN kita mintakan agar untuk akses ke nagari-nagari, karena kita juga terbatas akses ke nagari gitu. Makanya kita mintakan ke DPMN untuk akses ke nagari. Kemudian ke BKKBN itu karena kemarin itu kan ada BKKBN juga baru update data KB ya, mana tahu itu masih bisa kita ambil data penyandingan, tapi belum sampai sekarang rekapnya belum selesai di tingkat pusat karena data pemutakhiran datanya bersifat nasional. Kemudian juga kemarin kita ke Dinkes, ada beberapa Dinkesmas untuk data-data yang meninggal dalam artian ini di Dinkesmas kan yang kalau beberapa kriteria itu di Dinkesmas itu kan yang meninggal COVID, kemudian ibu hamil yang meninggal. Nah, itu kita yang ada datanya. Beberapa lembaga ini yang sudah kita Pak, bagaimana statement Bapak terkait dengan bincang-bincang kita yang sudah kita laksanakan tadi berkaitan dengan daftar pemilih berkelanjutan ini? Jadi begini, untuk DPB ini kembali sebenarnya kita minta partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap perpindahan, setiap kejadian meninggal atau yang terkait status pemilih. Nah, itu diharapkan pemilih bisa aktif untuk melaporkan. Jangan nanti melaporkan itu ketika ada kesalahan data atau segala macam H-1 atau pada saat pemilihan gitu. Nah, itu kan sering itu sering terjadi. Jadi mulai sekarang itu kita minta masyarakat aktif untuk melaporkan, oh ini yang meninggal, oh ini yang sudah sudah tidak bisa memilih lagi, atau ini pemilih baru karena baru berusia 17 misalnya. Nah, ini kita mintakan partisipasi masyarakat agar bisa data pemilih kita ini lebih update lagi gitu, dan lebih valid. Terima kasih Pak Ismail Hamdi sudah hadir dan meluangkan waktunya di Carito Bahasamu Bawaslu Kota Agam. Dan kita bertemu lagi di
Cari tobat selama Bawaslu Kabupaten Agam dalam edisi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga demokrasi, dan pastikan diri kita terdaftar sebagai daftar pemilih. Saya Zul Adli dan Bapak Ismul Ahmdi. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.